Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita berada di tempat ini, di rumah Tuhan. Dan kita tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, kami mau satukan hati, iman percaya kami, kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kami mohon Kau hantarkan tiba di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, menyanjung, meninggikan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan, dijamah, dilawat Tuhan, menerima kemurahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, menyembah, dan kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mata kami tutup pada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Tertuju padamu, benar Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Hendak dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kami mau pilih untuk tetap percaya apa yang terjadi Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Tuhan.
kami anugerah-Mu ada pada setiap kami. Anugerah-Mu memelihara kami. Anugerah-Mu untuk seumur hidup kami. Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ada. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Engkau kekuatan perisai kami. Engkau benteng keselamatan kami. Anugerah-Mu untuk
buat lawatanmu, buat berkat-berkat yang boleh kami terima, buat anugerah yang besar Kau berikan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Mari kita lakukan imannya. Sukacita surga yang melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah bertambah
firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan waktu yang singkat. Kita mau katakan, Tuhan Yesus berfirmanlah. Kami siap menerima, mendengar, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Seribu tak pernah
bersyukur, kami bersuka cita boleh berada di rumah Tuhan saat ini. Kau sudah gerakkan hati kami untuk datang di tempat ini. Kami percaya Tuhan memiliki satu rencana yang terbaik untuk setiap kami. Dalam melalui pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan bersama, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menguasai setiap kami. Engkau sudah menguduskan setiap kami, sehingga kami siap untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami yang hadir saat ini. Atas hamba-Mu yang terbatas, Tuhan berikan kuasa-Mu, Tuhan berikan pengurapan-Mu yang penuh, sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Sepanjang usia kita harus tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik, yang terindah bagi setiap kita bersama, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita undur dari Tuhan. Tetapi semakin hari dikatakan firman Tuhan semakin giat, begitu ya. Menjelang waktu-waktu kedatangan Tuhan, tetapi kita semakin semangat. Mungkin fisik kita sedikit lemah, semakin lemah, tetapi roh kita harus senantiasa menyala-nyala. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, setiap tahun di awal tahun biasanya kita tuh selalu mendengar kata-kata yang ya saya katakan bisa melemahkan iman percaya kita. Kenapa? Biasanya orang mengatakan atau situasi kondisi itu mengkondisikan begitu ya, untuk kita ini was-was. Entah itu dengar tentang masalah ekonomi, masalah politik, masalah-masalah sakit penyakit yang baru dan lain sebagainya. Keadaan itu dikatakan semakin susah. Tetapi saya yakin, saya percaya kita yang di dalam Tuhan sudah menyiapkan kesuksesan bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu, jadi jangan kita tergerus dengan situasi dan kondisi di sekitar kita, di lingkungan kita yang mengatakan bahwa semakin hari itu semakin membahayakan. Ya, memang firman Tuhan juga mengatakan seperti itu, tapi dikatakan juga firman Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, keadaan kita itu bukan semakin melemah, Bapak Ibu, bukan semakin turun, tapi dikatakan semakin kuat dan semakin naik. Itu firman Tuhan, dan kita harus mempercayainya, sehingga kita boleh di dalam mengiring Tuhan, kita semakin kuat, semakin giat, semakin menyala-nyala. Begitu ya Bapak Ibu. Ayo kita mau lihat di dalam Khotbah pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Sudah ada di depan, saya akan bacakan. Dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Amin. Jadi dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, ini perjanjian lama Bapak Ibu, disebut juga kitab Tanakh gitu ya, kitab Ibrani begitu ya, kitab Ibrani. Nah ini diperkirakan ditulis atau dikarang oleh Salomo begitu ya, 400 sampai 200 sebelum Masehi. Jadi kitab yang lama gitu ya. Jadi kitab Pengkhotbah ini adalah kumpulan khotbah tentang pencarian begitu ya, arti kehidupan. Jadi kalau kita ini mau ngerti tentang arti kehidupan kita ya, secara khusus kita baca tentang kitab Pengkhotbah supaya kita lebih lagi berhikmat begitu ya. Nah ini ditulis oleh Salomo, dan kita lihat Salomo ini dalam ceritanya, di dalam sejarah telah
asam garam begitu ya, saya bisa katakan dari kehidupannya di dunia pada saat itu. Jadi waduh, macam-macam yang dialami. Saya tidak cerita, Bapak Ibu bisa baca sendiri, bisa ingat, bisa Bapak Ibu renungkan apa yang sudah Salomo alami pada saat-saat zaman dulu itu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang satu perikop begitu ya, tentang pedoman-pedoman hikmat begitu ya, yang merupakan kiat sukses di dalam kita memasuki tahun yang baru. Jadi kita patahkan begitu ya segala bentuk situasi kondisi yang mungkin saat ini ada di sekitar kita yang mengatakan wah, kerjaan semakin sulit gitu ya, keadaan ekonomi bukan semakin membaik, kesehatan semakin buruk dan lain sebagainya. Nah, kita percaya aja firman Tuhan begitu ya, sehingga kita bisa tetap meraih yang namanya kesuksesan, sehingga kita tetap bisa jadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam lingkungan keluarga, di gereja Tuhan, dimanapun juga Bapak Ibu. Jadi jangan sampai malah kita ini di tahun yang baru malah kita ini jadi batu sandungan karena keadaan kita. Kalau kita teliti, kita tilik begitu ya, kita renungkan, kenapa kok saya bisa makin drop? Oh, ternyata karena saya lebih mendengar, saya lebih fokus dengan hal-hal di lingkungan sekitar kita yang meredupkan iman percaya kita, sehingga kita tidak kembali bersemangat, sehingga kita tidak bisa selalu begitu untuk mengalami anugerah Tuhan. Bukan karena anugerahnya Tuhan itu semakin tahun semakin sedikit, bukan, tetapi karena keadaan atau kondisi dari iman percaya kita itu yang menyusut, itu yang menurun, sehingga kita kurang begitu ya, kita kurang menikmati berkat Tuhan begitu ya, dan juga akhirnya kita kurang juga bisa jadi berkat. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 yang ayat yang ke-4 ya. Nah, ini yang pertama pedoman hikmahnya adalah jangan mau diintimidasi. Dikatakan di ayat yang ke-4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Galatia pasal 6 dikatakan siapa menabur dia akan menuai, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan di dalam khotbah pasal yang ke-11, kalau kita menabur begitu ya, tapi memperhatikan angin begitu ya, kita nanti tidak akan bisa menikmati hal-hal yang baik. Dikatakan kalau kita memperhatikan angin terus kita tidak nabur-nabur, sehingga kita tidak bisa menuai begitu. Dan juga kalau kita itu selalu mungkin berhasil menabur tetapi selalu senantiasa melihat awan, dikatakan firman Tuhan seseorang itu tidak akan menuai. Ayat ini berbicara tentang sebuah intimidasi. Jangan mau kita diintimidasi. Itu yang menjadi penekanan saya, dengan cerita-cerita, dengan hal-hal yang belum pasti begitu. Kan kita tidak bisa memastikan sesuatu hal, Bapak Ibu, hanya Tuhan saja yang bisa. Nah, kalau kita sudah ditentukan Tuhan, sudah dipastikan Tuhan, kita jadi orang yang sukses, keadaan kita semakin hari semakin baik, semakin naik, dikatakan jadi kepala, sudah ditentukan itu. Tetapi kita terus terintimidasi dengan hal-hal yang lain, bahwa hal-hal itu, wah, keadaanmu tidak semakin baik, keadaanmu semakin jatuh nanti. Lah, kalau kita percaya seperti itu, lama-lama kita tidak bisa menuai sesuatu hal yang indah. Jangan kita melupakan fokus kita kepada Tuhan, terhadap janji-janjinya bagi setiap orang percaya. Mungkin Bapak Ibu saat ini ada dalam pikiran, loh, kan angin dan awan itu kerap kali gitu ya dipakai sebagai lambang kehadiran Allah begitu ya, sebagai tipologinya, sebagai lambangnya kehadiran Allah, seperti dalam Kisah pasal yang pertama ya. Nah, ini sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, ini awan ini kan simbolnya kehadiran Allah
begitu ya. Dalam Kisah pasal yang kedua juga begitu, ada tiupan angin yang keras. Nah, angin juga sebagai tipologi atau lambang kehadiran Allah. Ya betul, memang dalam Kisah Para Rasul memang angin dan awan ini sebagai lambang kehadiran Allah. Tetapi dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang keempat tadi, awan dan angin ini merupakan penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk bisa menuai, untuk bisa maju, untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses. Awan dan angin di sini merupakan intimidasi atau hal-hal yang menghalangi pikiran kita, iman kita kepada Tuhan. Nah, awan dan angin di dalam ayat yang keempat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 merupakan, saya katakan, alat nah ini ya, intimidasi, merupakan alat yang dipakai kuasa jahat, yang dipakai iblis setan itu untuk menghalangi kita bisa berhasil di tahun-tahun yang mendatang. Jadi awan dan angin ini bukan simbolnya Tuhan, tetapi sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang mengintimidasi. Nah, ini hubungan yang kurang baik mungkin di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Kita masih sering sakit hati, kita masih sering memiliki pemikiran untuk membalas, untuk dendam, punya akar kepahitan. Mungkin juga di dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Pekerjaan yang mungkin kita dengar semakin hari semakin sulit. Mungkin di lingkungan rumah Tuhan, sesama antar pelayan Tuhan, nah, membuat sesuatu yang tidak enak. Nah, semua itu adalah hal-hal yang dipakai kuasa jahat, Bapak Ibu. Ini hati-hati kita. Ini merupakan awan dan angin, begitu ya. Merupakan sesuatu intimidasi, sesuatu yang menghalangi kita untuk kita bisa maju. Dendam isinya, mangkel isinya, marah isinya, cuma itu aja. Terus marah, ingin balas, kapan waktunya aku mau balas dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati, jangan mau kita diintimidasi dengan hal-hal tersebut, tetapi kita mau menyerahkan setiap permasalahan kita. Mungkin kita bisa mantel, Bapak Ibu, mungkin kita bisa sakit hati. Yuk, semua hal-hal yang seperti itu yang mungkin timbul di dalam hati dan pikiran kita mau serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita, supaya kita tidak diintimidasi lagi. Ya, ingat, pola iblis itu mengintimidasi. Kita ingat cerita ya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 itu ya, 1 Raja-Raja pasal 19. Bapak Ibu ingat tentang kisahnya Elia yang diintimidasi dengan Isabel. Awalnya Elia ini luar biasa, tetapi karena perkataan dia dengar dan dia mempercayai, begitu. Padahal awalnya dia sangat percaya dengan janji Tuhan. Dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup mengalahkan Nabi Baal yang jumlahnya 450. Dia percaya awalnya, tapi ada intimidasi, ada suara dari kuasa jahat melalui Isabel. Diancam dia bakal dibunuh, begitu ya. Karena dia tidak fokus lagi kepada Tuhan, fokusnya kepada intimidasi dengan suara-suara di lingkungannya dia, di sekitarnya dia, suara-suara kuasa jahat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akhirnya apa? Dia langsung kekuatannya drop, hilang kekuatannya. Dia malah lari, bukan jadi pahlawan, tapi terbirit-birit lari dia, ketakutan. Nah, ini kita sangat berbahaya dengan yang namanya intimidasi. Apalagi kalau tentang hal-hal, saya pernah dengar ini cerita, kalau tidak salah di luar negeri ya, ada adik kakak begitu ya, adik kakak yang kakaknya ini lebih menonjol gitu ya, lebih menonjol daripada adiknya, sehingga keluarga atau lingkungan di sekitarnya itu sering memuji kakaknya lebih daripada adiknya. Kalau ngomong-ngomong gitu ya dengan orang banyak, yang dijawab mesti kakaknya. Nah, adiknya ini ternyata terintimidasi dengan keadaan seperti itu, sehingga dia terus memikirkan
hal-hal yang buruk gitu ya. Wah, aku ini tidak sebaik kakakku, ya toh, aku ini tidak terkenal seperti kakakku, ya, menyimpan mulai hal-hal yang buruk itu. Dia tidak lagi fokus sama Tuhan, bahwa setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Ya toh, dikatakan biji mata Tuhan. Dia hilang fokusnya tentang hal-hal itu, hilang. Yang diingat cuma intimidasi. Oh, yang dianggap kakakku, aku enggak. Aku seringkali dipermalukan, dibanding-bandingkan dengan kakakku, sehingga akhirnya dia sakit hati. Lalu dia akhirnya satu ketika gitu ya, di satu kota ini ya, di satu negara, kalau nggak salah di Amerika gitu ya, di kota New York kalau nggak salah. Nah, itu akhirnya ada heboh gitu ya, ada seorang anak umur 16 tahun membunuh begitu ya, membunuh orang. Nah, pembunuhannya bukan cuma bunuh biasa begitu saja, tapi dikatakan ditikam sampai berpuluh-puluh kali orang itu. Jadi kayak dendam begitu. Nah, terus akhirnya ditangkap. Nggak lama kemudian anak umur 16 tahun ini, sang adik tadi itu ditangkap begitu. Kenapa? Kan dendam tak dengan orang itu. Udah begitu. Usut punya usut, ternyata dia cuma ingin satu hal, ingin terkenal, Bapak Ibu, supaya semua media di Amerika itu bisa kenal siapa dia, lebih dari orang-orang di sekitarnya mengenal kakaknya. Nah, ini hal yang konyol, Bapak Ibu. Tapi karena satu benang merahnya, Bapak Ibu, karena orang ini terintimidasi, tidak fokus lagi. Fokusnya ini sudah, bahasa Jawanya meleng, berbelok, menggok, Bapak Ibu. Aslinya fokusnya ini kepada janji Tuhan. Kita semua di ruangan ini pasti fokusnya kepada janji Tuhan. Amin. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin ya. Kita semua diberkati Tuhan. Keadaan kita semakin baik apa semakin buruk, Bapak Ibu? Semakin baik. Keadaan kita naik apa turun, Bapak Ibu? Naik. Kita mau jadi kepala apa jadi ekor? Pasti jadi kepala. Ini fokus kita. Jangan kita mau diintimidasi dengan hal-hal di sekitar kita. Nah, rahasia supaya tidak terintimidasi, Bapak Ibu, ini ada rahasianya ternyata ya. Nah, itu ini. Nah, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa kita itu ditetapkan lebih dari pemenang. Ini simpel saja, Bapak Ibu. Nggak usah apa namanya geledah kitab kita yang sulit-sulit, nggak usah. Ini ayat-ayat yang biasa saja yang sering kali kita dengar. Tapi ini kita harus pegang. Kita harus betul-betul percaya. Roma 8 ayat yang ke-37. Kita ini ditetapkan, kita harus menyadari, kita ini sudah dipastikan, ditetapkan, dikatakan lebih dari pemenang. Bukan pemenang. Kalau pemenang itu berusaha sendiri. Tetapi kalau lebih dari pemenang, selain kita berusaha, ada sosok yang memenangkan kita, yaitu Tuhan. Nah, seorang pemenang adalah orang yang berani juga untuk bertanding, berani melawan segala bentuk intimidasi dari kuasa jahat, bukan malah terintimidasi. Kalau malah terintimidasi nanti bahaya. Pikiran kita ini bisa kacau. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin awalnya itu kita anggap nggak mungkin. Kayak anak umur 16 tahun tadi. Pasti saya yakin awalnya kalau ditanya, kamu kepengen tak terkenalnya dengan cara kamu bunuh orang? Nggak mungkin dia punya pikiran seperti itu. Tapi karena terus terintimidasi bertahun-tahun, mungkin sudah tahunan dia terintimidasi, dia nggak kembali lagi fokus sama Tuhan, sudah fokusnya sudah berbelok, sehingga punya pikiran-pikiran yang jahat, yang dimasuki, yang dirasuki oleh kuasa jahat, sehingga dia melakukan satu hal yang luar biasa konyolnya. Gitu. Nah ya, tadi salah satu saya dengar juga pernah baca rahasia kesuksesannya Steve Jobs gitu ya, yang Apple itu. Nah itu juga dikatakan tentang keyakinannya begitu ya, dia tidak pantang menyerah. Nah sebagai orang percaya kita juga harus yakin bahwa kita ini ditentukan
sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan pernah kita sekali lagi mau diintimidasi ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau awal tahun itu biasanya selalu dengarnya kita kan seperti itu, keadaan kita semakin sulit nanti bakalnya, nanti begini, nanti begitu, nanti orang yang bisnis, nah itu pajak sudah mulai ada perubahan ya, caranya caranya pelaporan, wah nanti kita begini, kita begitu, wah rasanya tuh wah menakutkan begitu ya, menakutkan. Nah kalau kita fokusnya ini berubah, fokusnya kita bukan lagi kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, nah bahaya ya, keadaan kita bisa jadi semakin buruk, bukan naik, bukan jadi kepala, tapi semakin buruk, semakin turun. Oke, yang pertama ya, jangan mau kita diintimidasi. Sekarang yang kedua, nah jangan ragu Bapak Ibu, jangan pernah bimbang. Fokus kita kepada Tuhan. Pada saat masalah, tantangan, berita, intimidasi itu datang sama kita dengar, kita lihat, mungkin kita rasakan segala bentuk hal-hal yang tidak enak itu, nah kita tetap tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Memang saya katakan pekerjaan Allah itu seringkali tidak terselami, makanya dikatakan itu ya, lagu jalan kita terselami. Nah itu ya, Yesaya 55 itu ya, ayat yang ke-9 dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Nah itu jalan Tuhan dengan jalannya manusia, rancangannya Tuhan dengan rancangannya manusia. Allah memang saya katakan bukan untuk dimengerti Bapak Ibu, tetapi Allah itu untuk dipercayai. Amin. Bukan untuk dimengerti. Kalau dimengerti kita tidak mungkin selesai kok, nggak mungkin bisa mengerti kita. Tapi kita cukup kita percayai saja, jangan bimbang. Masalah apapun jangan bimbang, belajar, paksa diri kita untuk kita tidak bimbang, untuk kita tidak goyah, untuk kita tidak ragu. Ayat yang kelima tadi dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah kita ini tidak ngerti, kita cukup tidak ragu, cukup tidak bimbang. Kalaupun ada masalah di awal tahun ini mungkin ya Bapak Ibu, mungkin awal tahun yang baru kita sudah punya masalah, problem yang baru yang mungkin sulit kita mengerti, jangan bimbang tentang janji Tuhan. Tetap percaya bahwa ada satu hal yang pasti. Yeremia 29 ya, ayat yang ke-11 ini punya rancangan yang indah, bukan rancangan yang jelek-jelek, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang tidak baik mungkin dalam pikiran kita, jangan terus kita nuduhnya Tuhan. Jangan terus kita bertanya-tanya, aku sudah melakukan ini loh Tuhan, tapi kok aku masih mengalami hal ini. Tuhan kan bisa luputkan aku, Tuhan kan bisa begini, Tuhan kan bisa melindungi aku, dan lain sebagainya. Sudah Bapak Ibu, kita jangan punya pikiran seperti itu. Pokok fokus sama Tuhan, tidak ragu, meskipun aku mengalami keadaan yang mungkin buruk bagiku, tapi aku percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik di dalam diriku. Udah gitu aja. Gampang, simple. Memang sulit untuk dilakukan, tapi kalau kesulitan, paksa diri kita mendekat sama Tuhan, ya, paksa diri kita untuk tetap tidak ragu, untuk tetap percaya sama Tuhan. Jangan pernah ragu pertolongan Tuhan atas diri kita. Banyak hal ya Bapak Ibu kalau kita renungkan, kalau sudah mulai Bapak Ibu susah, Bapak Ibu mulai ingat. Sudah tidak usah ingat orang lain, ingat diri Bapak Ibu sendiri. Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam diri Bapak Ibu selama sekian tahun Bapak Ibu hidup di dalam dunia ini. Pasti banyak, saya percaya. Pasti banyak. Kita renungkan saja, sehingga kita bisa besar lagi. Iman kita ini bisa timbul lagi. Roh kita bisa kembali menyala-nyala lagi. Kita bisa mempercayai Tuhan dengan kesungguhan, dengan 100%. Gitu ya, yang akan mengatur kehidupan kita. Lukas 8 ayat yang ke-50 dikatakan jangan takut, percaya saja. Amin. Simple kok Bapak Ibu. Kita tetapkan lebih dari pemenang, ya toh. Yang kedua, jangan takut, percaya aja sama Tuhan.
Sudah, Tuhan mau bawa aku kayak gimana? Sudah, pokok aku percaya bahwa Tuhan pasti melindungi aku. Pasti Tuhan memulihkan hidupku. Pasti Tuhan memberkati aku. Sudah, begitu saja. Percaya terus. Itu yang diisi dalam otak kita, di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Sehingga akhirnya apa? Roh kita itu tersetrum begitu ya, terimpartasi begitu, sehingga kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Kalau enggak, keadaan kita semakin buruk, enggak bisa sukses, enggak bisa naik. Kan enggak ada firman Tuhan mengatakan kita bisa sukses kalau enggak ada masalah. Kan enggak ada. Pokok janji Tuhan buat kita sukses. Amin. Titik. Sudah, kita fokus sama itu. Kita percaya, kita tidak ragu. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh malas ternyata. Kita harus tetap berusaha. Jangan pernah kita terus berpikir memakai kata-kata rohani begitu ya, kata-kata firman Tuhan. Loh, katanya aku diberkati saat aku tidur Pak, gitu ya. Pokok aku cuma cukup berdoa saja, yang lain urusannya Tuhan. Oh, jangan dihubung-hubungkan dengan seperti itu. Itu kan ada penegasan tersendiri di dalam ayat firman Tuhan itu. Artinya kita ini berserah, tapi kita juga harus berusaha. Allah mendorong kita supaya kita itu rajin, supaya kita itu tekun, bukan malas, bukan malas-malasan. Bukan terus memakai ayat-ayat firman Tuhan tadi. Wes pokok aku turu ae Pak, aku ndak usah kerja, aku ndak usah berusaha. Wong firman Tuhan aku pegang Pak, firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Aku diberkati pada saat aku tidur. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Dan khotbah 11 ayat yang 6 dikatakan kita suruh menabur benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat, dikatakan. Artinya kita harus tekun kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Kita tidak tahu. Pokok kita lakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita, karena kita tidak tahu lewat jalan mana. Begitu sudah wes. Pokok aku terdorong untuk melakukan ini, Tuhan sudah percayakan aku ini, begitu ya, pelayanan A mungkin begitu, sudah lakukan saja. Atau kedua-duanya sama baik. Nah gitu ya, pokok intinya kita harus rajin, kita harus tekun, bukan malah malas-malasan. Arti menabur di sini ada dua Bapak Ibu. Ini merupakan, saya katakan taburkanlah benihmu. Ini kalimat perintah, betul ya? Diperintah kita supaya kita menabur, suruh nabur benihmu pagi-pagi hari. Ini kalimat perintah dan merupakan yang kedua, ini juga merupakan identitas kita, gitu ya, kepada tanganmu pada petang hari. Maksudnya identitas kita ini seorang penabur, begitu. Jadi kalimat perintah dan merupakan satu identitas kita sebagai seorang penabur. Jadi saya katakan setiap anak Tuhan itu harus bekerja, setiap anak Tuhan harus menabur. Nggak boleh males supaya kita bisa sukses, supaya kita ini bisa berhasil. Jadi ada perintah dari firman Tuhan, begitu ya, supaya kita ini untuk menabur, untuk bekerja, menabur benih pagi-pagi, dan dikatakan jangan memberi istirahat kepada tanganmu. Tuhan mau selalu kita ini giat, begitu ya, rajin di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Nah, pekerjaannya apa Bapak Ibu? Saya tidak tahu persis detail dari masing-masing Bapak Ibu. Mungkin Pak saya tidak kerja Pak, saya cuma di rumah toh, begitu ya. Di rumah pun kan pasti ada kerjaan Bapak Ibu. Ya tahu seorang ibu rumah tangga ya pasti mungkin melayani suaminya. Suami saya sudah tidak ada Pak, sudah dipanggil pulang, begitu ya. Mungkin ada anaknya, mungkin ada cucunya, mungkin harus bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu semua merupakan pekerjaan yang harus kita lakukan dengan rajin dan tekun, dengan sungguh-sungguh. Ayat pendukung yang lain itu ya, seringkali Amsal pasal 6 itu ya, disamakan kita ini suruh lihat semut gitu ya. 2 Tesalonika 3 juga begitu ya. Kalau tidak kerja jangan makan. Nah ini ayat-ayat yang mendukung kita supaya kita ini tetap rajin, supaya kita ini
tekun. Dan masing-masing manusia, masing-masing anak Tuhan, orang itu pasti punya pekerjaan. Lakukan dengan semangat, lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti melakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan. Nah, supaya apa? Kita bisa berhasil. Ingat, apapun yang kita kerjakan pasti kita akan menuai. Ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Siapa menabur, dikatakan, itu kita akan menuai. Nah, kalau taburan kita itu baik, Bapak Ibu, pasti kita akan menuai hal yang baik. Kalau kita menabur iman, kita menabur fokus yang benar di dalam Tuhan. Maksudnya itu kita percayai, oh ini kita tabur, kita percayai terus. Aku ini pasti diberkati, Tuhan pasti melindungi aku, Tuhan pasti membuka jalan bagi aku, Tuhan pasti memulihkan keadaanku. Ini saya umpamakan sebagai taburan yang baik. Pasti Bapak Ibu akan menuai sesuatu hal yang baik dari Tuhan. Amin. Tapi kalau taburan kita salah, bahaya. Oleh sebab itu kita jangan menabur yang keliru, yang salah. Kalau kita menaburnya angin dan awan tadi, kita percaya fokus kita sama angin sama awan tadi, yang kita percaya hal-hal yang buruk, keadaan kita semakin hari semakin buruk juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan kitab Pengkhotbah yang baru kita pelajari ini memberikan kita satu tuntunan. Gitu ya, satu tuntunan bagaimana kiat hidup kita itu diberkati, kiat hidup kita itu semakin sukses di dalam Tuhan. Kita mencontoh caranya Salomo, begitu ya, yang menulis, yang mengarang kitab Pengkhotbah ini Salomo, di mana ini seorang yang sudah banyak pengalaman, begitu. Dan ini diberikan ilham oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus untuk mengarang, untuk menulis itu, supaya bisa kita pelajari, bisa kita mengerti, dan bisa kita lakukan bersama. Amin. Sehingga kita semakin hari ini bukan semakin loyo, Bapak Ibu. Semakin hari itu semakin bersemangat, semakin diberkati. Amin. Nah, otomatis kalau kita semakin diberkati, kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Tapi kalau kita harus tabur lah, tabur nama baik, begitu ya, tabur iman yang baik, tabur kelakuan yang baik, tabur kata-kata yang baik, semua tabur pikiran yang baik, sehingga pada saat kita ketemu orang, keluarga, teman, mungkin rekan sekerja kita di dalam pekerjaan, kita ini bisa menabur. Meskipun tidak mesti harus khotbah begitu ya, kita bukakan Alkitab kita, tidak mesti seperti itu. Tapi paling tidak melalui kelakuan kita, tindakan, perkataan, jalan pikir kita, itu mereka tahu, oh orang ini ternyata sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, kehidupannya luar biasa. Aku menyaksikan, dulu aku kenal sekian tahun yang lalu, tapi keadaannya sekarang semakin baik. Wah, tak contoh aja, supaya apa yang dilakukan dia, aku mau lakukan karena aku juga mau sukses seperti dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jangan malah kebalikannya, membuat orang lain itu malah drop rohaninya. Jangan Bapak Ibu, ini bahaya, gitu ya. Jadi ada formula sukses, gitu ya saya katakan ya. Formula sukses yang pertama, jangan terintimidasi. Ini biasanya awal tahun gitu ya, atau akhir tahun biasanya banyak orang mengatakan seperti itu, wah tahun depan tidak baik, atau tahun ini semakin tidak baik keadaannya. Nah ini jangan dimasukkan fokus kita tetap sama Tuhan. Tuhan sudah pasti berkati aku, Tuhan pasti memulihkan aku, ya sudah itu aja. Jangan kita terintimidasi. Yang kedua, jangan bimbang. Pada saat intimidasi itu datang, pada saat berita buruk itu datang, meskipun mungkin kita harus melalui, kalau ini dari negara kan mau tidak mau kita melakukan, begitu kan, sebagai warga negara yang baik kita kan harus melakukan. Nah, tapi nanti keadaannya bagaimana, udah tidak usah dipikir, kita lakukan saja dengan benar, begitu ya, dengan jujur, jangan bimbang, tetap melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita, memberikan kita kesuksesan. Dan yang ketiga, jangan malas.
Bapak Ibu. Jangan kait-kaitkan ayat firman Tuhan diambil satu ayat dikumpulkan tanpa ditelaah, tanpa dipelajari maksud dan tujuannya ditulis, gitu ya. Oh itu pada saat tidur diberkati, sudah nih gitu, aku nggak usah kerja, nggak usah rajin, nggak usah tekun, pasti diberkati kok, aku kan anak Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita harus lihat konteksnya dulu, kita harus telaah, kita harus pelajari bersama. Oke Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih mendalam lagi bagi setiap kami yang hadir saat ini. Kami percaya kehadiran kami tidak sia-sia. Kami percaya pulang kami menerima berkat dari Engkau secara khusus, berkat secara rohani, pengertian yang lebih mendalam lagi akan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada saat kami melakukan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami percaya janji-janji Tuhan itu akan kami nikmati bersama. Materaikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan tuntun, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat yang khusus bagi setiap mereka beserta seluruh keluarganya untuk dapat membimbing setiap kami untuk lebih lagi mencintai Engkau. Berpujilah nama-Mu, kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya akan pada Bapak Gembala. Ya, bisa disiapkan videonya yang akan diputar. Terima kasih kepada Pak Nedi yang sudah melayani. Tuhan berkati. Memang setiap kita anak-anak Tuhan direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan lakukan bagian, janjinya pasti digenapi, ya. Nah, sedikit ada video yang akan diputarkan kegiatan dari anak-anak sekolah minggu yang lalu sudah ke panti asuhan. Suaranya bisa dibuatkan Pak, terima kasih.
supaya kembali maju ke depan. Terima kasih untuk dukungan, doa, ya partisipasi daripada Bapak Ibu yang kita sudah sampaikan ya, kepada anak-anak yang ada di panti asuhan, yang kiranya boleh jadi berkat buat mereka. Mari sama-sama kita akan bangkit diri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan katakan lewat satu pujian. Sebab Kau besar, berkuasa, ajaib, tiada seperti yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang maha kasih, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Allah yang merencanakan hal yang indah buat kami. Kalau kami mau sungguh-sungguh percaya, bahkan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami lakukan bagian kami, maka Tuhan pasti akan menepati janji-Mu yang tidak pernah berubah. Itu pasti terjadi, ditepati, digenapi dalam hidup kami. Kami percaya semua kami yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Kennedy, rekan-rekan sepelayanan, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati setiap jemaat GDI Rahel, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kau sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.